Teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu namanya Pak Tio ya. Pak Tio ini saya mengenal Pak Tio ini dari lukisannya. Pertama saya melihat lukisannya itu betul-betul unik ya. Nih, dia itu memakai bahan kopi, ampas kopi katanya gitu ya. Nih, Ya, kita kedatangan tamu namanya Pak Tio ampas kopi ya. Betul, namanya siapa nama lengkapnya? ya sebut aja Tio Ampas Si Kopi ampas gitu aja. kopi, nama Iya, pelukis iya, artisnya karena ya. lebih mudah dikenal dengan sebutan kopi dan kebetulan juga pedagang kopi. Oke, pedagang kopi. Iya, Oke teman-teman, saya itu betul-betul kagum ya dengan lukisannya Pak Tio Mas Kopi ini ya. Banyak yang dikoleksi oleh pecinta seni ya, terutama orang-orang yang punya usaha kafe itu ya berhubungan dengan kopi ya. Dia kalau tahu lukisannya Pak Tio pasti dibeli gitu, sering seperti itu. Nih, nanti kita membahas satu lukisannya dari Pak Tio Mas Kopi dan kali ini Pak Tio akan menerangkan keistimewaan lukisan ampas kopi dan bagaimana sih kok bisa sebagus ini dari kopi apa misalkan itu ya. Nanti Pak Dio akan menjelaskan. Pak Dio perkenalkan dulu dari mana asalnya, barangkali itu coba. baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Bapak Sipat Margi selaku Ketua Ikatan Pelukis Indonesia. Alhamdulillah, saya diperkenalkan oleh rekan-rekan lain dan terutama Pak Supaat bahwa saya bisa berekspresi dalam berkesenian. Perihal ihwal kenapa muncul melukis kopi, saya sebenarnya itu pedagang kopi, Hmm, warung kopi, warung kopi. kafe kopi atau apa gitu Ya namanya. lebih ke warungnya, Warung kopi ya. bukan kafe ya, warung kopi di kampung. Itu profesi nafkah utama saya untuk menghidupi keluarga. Nah, satu ketika di tahun 2016-17 mungkin ya, saya mulai belajar sketsa pensil dulu awal-awal. Oh, Terus lama-lama saya melihat potensi sisa kopi dari pelanggan itu kan kadang sering terbuang ya. hmm, Bukan kadang, memang dibuang buat apa juga. hmm, Nah, saya mencoba mengekspresikan, biasanya kalau orang ngopi itu kan menggunakan kadang-kadang ada CT. hmm. Ya, dibuat CT, Ledak. ledek Oh iya, ledek kopi nek cara ya, wong Jawa, ya. Surabaya apa, itu ledek kopi yang disediakan di satu tempat, terus untuk dioles ke batang rokok. Oh ya betul. Nah, Nah, saat itu saya juga menyediakan beberapa pelanggan menggunakan media kopi CT tadi untuk oles di batang rokok, entah itu berupa bunga, entah berupa hmm, apa, terus lalu mereka isep dengan kenikmatan yang mereka nikmati. Nah, terlepas dari sisi perokok dan tidaknya, saya mencoba mendalami, kenapa tidak ampas kopi yang notabene barang sisa dan terbuang mencoba memiliki nilai seni. hmm, Seni sudah diekspresikan dalam bentuk CT tadi, hmm, tapi kan hanya sebatas itu. hmm, Bagaimana caranya sisa daripada kopi tadi menjadi nilai seni yang memiliki benefit, hmm, memiliki nilai tambah plus dari hmm, sisi ekonomi. Kita nggak munafik ya, namanya kehidupan itu, ekonomi juga menjadi dasar hmm. kebutuhan. Nah, karena dasar saya seni itu suka walaupun otodidak, setelah belajar skate, terus saya mencoba kopi tadi menjadi nilai seni melalui dunia gambar, Hmm, selain berupa CT tadi. hmm, Nah, umumnya kalau yang sudah pernah saya lihat tuh kopi kalau diekspresikan dalam seni itu kan berupa air kopinya, atau hmm, kalau dalam dunia seni itu kayak cat air, akuarel hmm, ya. oh ya, Nah, saya membaliknya, ampasnya yang kita gunakan, hmm, dan memang murni ampasnya yang kita gunakan. Jadi kalau kita sentuh ampas itu, lukisannya itu kasar seperti yang terlihat di sini, hmm. teman-teman. Ya, Nah, ini kalau kita sentuh kasar. oh ya, Dan kasar ya. saya mencoba
menggunakan kopi, pada logikanya ampas kopi kalau kita oleskan dengan kuas, apakah bisa membentuk garis-garis seperti ini? Inilah adalah keistimewaan dari lukisan Sewu, lukisan saya. Keistimewaan kenapa bisa membentuk garis-garis? Kalau logika pakai kuas, itu nggak mungkin membentuk garis-garis yang tipis gitu. Ya, Malah terkesan kalau dilihat dari atas, dia seperti garisan spidol. Garisan spidol. Nah, dari beberapa eksperimen yang berkali-kali itu, saya mencoba menaklukkan ampas kopi menjadi media seni yang unik, bernilai tinggi. Nah, baik itu kalau uji cobanya itu pakai bulu ya, bulu kalau dicelupkan ke ampas kopi buat nulis atau buat gores, itu sudah pernah dari tusuk gigi dengan alat CT di batang rokok, juga pernah dengan ujung sendok juga pernah. Dan banyak alat-alat yang saya gunakan termasuk canting yang buat batik dulu itu juga pernah. Saya masukkan ampas kopi, terus masuklah canting untuk ternyata kita nggak bisa keluar karena ada unsur kasar debunya. Dan kopinya setelah berkali-kali uji coba, alhamdulillah saya mendapatkan jenis kopi yang malah bukan dari kopi warung saya, malah dari satu ketika saya dikasih hadiah dari seorang kenalan untuk saya coba kopi cita rasanya. Malah saya tidak menikmati cita rasanya, tapi menikmati sisi garis kopinya untuk senilai seninya. Di situ uniknya. Akhirnya saya mencoba mengekspresikan kopi yang diberikan hadiah dari teman itu untuk lukisan saya. Dan jenisnya itu sangat halus. Halus sekali. Malah kopi sasetan kalah halus. Nah, dari situ, nah, bagaimana caranya membuat garis-garis? Karena di lukisan saya lebih banyak ke sifatnya 90% membentuk garis-garis ya. Ya, betul. Itu saya tidak menggunakan kuas, teman-teman sekalian. Tapi saya menggunakan campuran lem yang transparan ya, bisa lem apa yang sudah ada lem-lem yang transparan. Lem kayu berarti ya? Ya, lem kayu, Ya, lem fork gitu ya? pokoknya yang bening itu ketika kering dia bening. Jadi saya menggunakan, kebetulan saya pinjam dari Pak Sepat, menggunakan palet lukis. Pisau palet ya. Jadi ini walaupun sudah ada campuran lem, karena lukisan ini sudah mengandung lemnya juga teman-teman. Kalau tidak ada lemnya, dia hanya murni kopi ampas. Kalau di gini kan rontok. Merotoli itu ya? Merotoli. Nah, jadi saya menggunakan palet lukis. Kalau ingin tahu detail, ada di beberapa tayangan TikTok saya itu, Tio Ampas Kopi, juga ada di tayangan YouTube saya sama Tio Ampas Kopi. Ada, sudah saya pernah buat postingan cara mengekspresikan lukisan kopi versi saya ya. Jadi ini adalah hasil daripada beberapa kali eksperimen menggunakan ampas kopi. Begitu. Jadi prosesnya panjang ya untuk menemukan ini ya? Iya, sangat panjang. Bahkan untuk mendapatkan hasil pakai ini aja saya tidak sengaja. Satu ketika ke toko Gramedia nyari-nyari alat-alat ya, terus saya mendapati ini. Pikir-pikir buat apa ya? Karena saya dasarnya memang bukan seniman tulen dari awal ya. Saya belajar seni itu ya dari 2016-2017 ya sudah berkeluarga gini, sudah beranak ini. Nah, saya beli ini terus saya gunakan untuk pikir saya ngudek-ngudek lah, untuk ngudek apa campuran kopi dan apa. Nggak tahu ketika saya campur kopi dan lem, ampas kopinya itu berfungsi. Akhirnya saya pelajari dari sebuah alat yang tidak sengaja. Gitu. Jadi semua tidak sengaja ya? Iya. Menemukan. Ya, intinya mengalir ya. Mengalir ya. Mengalir. Cuman
bagaimanapun juga kita kan memiliki tanggung jawab keluarga ya. Warung tetap saya Hmm. jalani. Hmm. Bagaimanapun juga warung kopi merupakan nafkah utama yang menghidupi keluarga hingga sekarang. Jadi anggaplah seni itu sebagai keseimbangan. Nah, jikalaupun ada peminat, ya alhamdulillah bonus. Bonus. Ya, kan kalau terlalu kemerungsung ke seni dan laku, kemerungsung ya, apa nama bahasanya? Iya. Bahasa Indonesia itu kok Eh, terlalu banget gitu. Ya, kira-kira begitu. tapi gini ya, lukisan Pak Tio ini punya nilai jual yang cukup mahal ya, jutaan ya sampai ya, Ya, tergantung objek ukuran, dan iya. ukuran ya. Oh iya, objek, ukuran, tingkat kesulitan yang saya rasa semua pelukis ya sama lah ya. Punya takaran SOP dalam bahasa teknis itu SOP berapa mahar yang layak. Cuman kadang-kadang kan seni juga nggak saklek seperti itu. Yes, Iya, pokoknya lihat situasi, kondisi, objek, dan iya. Pak Tio ini beberapa kali ngikuti pameran Ikatan Lukis Indonesia di Basement Surabaya ya. ya, ya. Waktu itu lukisan ampas kopi juga laku waktu itu ya. Ya waktu itu Ah, kecil-kecil, yang kecil-kecil itu ah, tema kota lama. Kalau sekarang hmm, kan lebih dikenal kota lama atau kalau di dalam itu Surabaya tempo dulu. hmm. Iya, waktu itu waktu Bu Risma masih Ya masih menjabat ya, Wali masih Kota Menteri Surabaya. Sosial. Ah. Sos. Oh, manusia. Oh ya Ya, ya, pas saya masih berkunjung di ingat. basement, Ah, alhamdulillah mengoleksi karya saya. dia itu waktu dari Jakarta ke Surabaya ya, Ya, menuju alun-alun dan mencari lukisannya Pak Tio waktu itu ya. nah, Itu betul-betul. ada Ah, tema Surabaya kalau ah, nggak salah itu Hotel Yamato atau apa itu. ya Pokoknya ya, tema Surabaya, lupa ingat saya. ya. Pak Tio ini di dunia lukisan ampas kopi cukup dikenal loh Pak Tio ini. Ngetop. Makasih. Iya, ya. Ya, Banyak aja. orang yang menyukai lukisan dan ada satu satu ya kayak kafe dia memesan beberapa lukisan ya, ada ya. Ada juga saya juga lupa-lupa ingat. Kadang eh, penikmat lukisan kopi itu memang seolah-olah orang yang terpilih menurut saya. Kenapa? Kalau dalam bahasa candaan orang kopi nggak habis 2 sendok aja dijual mahal. Iya, Dalam candaan jutaan. dari sisi modal kan modalnya cuma kopi doang, Iya, kopi doang. nggak habis secangkir Iya, betul. dijual mahal, nakalan ini. Kok airnya diminum kok ampasnya dibikin lukisan. Iya, gitu. Jadi orang-orang yang menikmati lukisan kopi memang termasuk juga orang unik. Iya, Mereka melihatnya dari sudut pandang lain, betul. tidak sekedar warna seperti kayak umumnya di cat ya. Iya. Nah, saya memang berusaha fokus di dunia kopi saja. Biar Kopi. ya kalau cat sudah ada, sudah ada. Iya, iya, khusus namanya Patio Ampas Kopi ya. Ya, ya, ya itu akhirnya teman-teman menjulukinya ampas kopi, si kopi. Bahkan di nama medsos Facebook juga sama, Tio Ampas Kopi. Tapi kan filosofinya terlepas dari semua itu kan kopi, bagaimana caranya kita bisa mampu menjadikan kopi itu sebagai bentuk tulisan. Nah, kadang-kadang menggunakan alat ini kan seolah-olah seperti menulis, menggaris, Betul. menulis. Jadi seperti itu. Ini Tio Ampas Kopi. Itu teman-teman, kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Tio Ampas Kopi, pelukis Ampas Kopi dari Surabaya yang cukup tersohor terkenal. Kali ini datang ke Galeri IP Sinatu. untuk Oke teman-teman, pertemuan kali ini cukup menarik ya dengan Pak Tio Ampas Kopi ya. Kesan-kesan yang disampaikan oleh Pak Tio bagaimana kira-kira untuk galeri ini? Eh, Terima kasih untuk Galeri IPI, sebuah wadah tempat rekan-rekan untuk berkarya, tempat rekan-rekan untuk memamerkan, karena pada dasarnya seni itu untuk ditunjukkan dan dipamerkan, bukan disimpan
di dalam kamar yang Oke. hanya dinikmati sendiri, tidak, tapi memang seni untuk dinikmati semua khalayak. Semoga IPI tetap bisa terus jaya, Amin. melangkah dengan tegar, Amin. semangat, Amin. maju. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye-bye.